Tes, udah pada masuk Zoom belum nih? Ibu Tagi ini udah mulai kelas, masih ngantuk tahu masih begadang. Lagi ketua kelas, ya belum pada join Zoom nih. Udah jam 7, padahal kita kan kelasnya mulai jam 7.15 ya. Itu sih dari Alfi ya, ada kelas pagi masih aja begadang. Halo guys, belum pada join ya? Lu begadang mulu, Pi. Anemia lu. Ih, ngedoain gue anemia, jahat bener lu. Bener loh, Vi, banyak begadang itu dapat menyebabkan anemia. Dengan begadang lagi, Pi, bisa menurunkan pulsa otak, bikin kita sering gak fokus buat belajar. Ya teman-teman udah diingetin, agak ngeri sama akibat begadang keseringan. Alfi janji deh begadangnya kalau perlu nugas doang. Ngomongin apa nih, Besti? Kukira telat, ternyata masih belum pada join. Ngomongin Alfi dan akibat keseringan begadang Claris, bisa menyebabkan anemia. Ngomongin anemia, Diva nggak bisa join tuh, ibunya nitip bilangin, karena Diva tadi malam pingsan gara-gara anemia. Cepat sembuh buat Diva, anemia emang gak bisa dianggap sepele sih. Tuh Alfi, Diva aja udah kena anemia. Tuh jangan sampai ya. Oh nih, gue mau sehat, saya tuh begadang. Lagi kawan, Nadira nitip izin nih sakit, dia dirawat di rumah sakit. Sakit apa, Del, si Nadira? Kok bisa sampai dirawat di rumah sakit? Nadira kena DBD, ntar pas pulang jenguk ya. Beda emang lagi marak terjadi sih. Hati-hati ya teman-teman, jaga kesehatan. Tentang DBD dong, jujur belum mengerti banget. Tahu DBD gara-gara digigit nyamuk aja. Gigit nyamuk Aedes aegypti sih yang pasti. Nah, DBD bukan penyakit menular yang bisa ditularkan lewat kontak dengan orang yang terkena DBD. Betul, jadi kita nggak bakal ketularan DBD kalau misalkan kita ngerawat keluarga kita yang kena DBD. Nyamuknya juga bisa dari Aedes albopictus nih. Nyamuknya kalau DBD nyebarinnya tuh selain nyamuk Aedes aegypti. Simptoms terkena DBD ini apa, kawan? Gejala awalnya tuh demam tinggi, Din. Terus muncul bintik-bintik merah gitu. Mual, muntah, bahkan bisa sampai diare. Kawan, Bu dosen udah join nih. Selesaiin dulu ya bahasnya. Jadi semua, apa kabar? Sehat-sehat kan? Pagi Bu, ya Bu saya sehat. Tadi pagi juga saya beres makan ketoprak 2 kali. Demen makan kali. Saya alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah saya sehat, Bu. Kan saya cewek strong. Saya juga sehat, Bu. Hari ini saya seperti Wonder Woman. Alhamdulillah kalian sehat ya. Kayaknya di sini ada beberapa yang ini ya. Bu sebelumnya baru menyampaikan, Nadira sama Diva sakit, Bu. Nggak bisa ikut join kelas hari ini. Nadira dirawat di rumah sakit karena DBD. Kalau Diva dirawat di rumah, Bu, karena anemia. Oh ya udah, kita doakan Nadira sama Diva supaya segera sembuh ya dari penyakitnya. Amin. Terus yang lain jangan sampai sakit ya. Amin ya rabbal alamin. Amin. Pasti Bu, saya dan teman-teman jaga kesehatan. Pas banget nih di pertemuan kali ini Ibu mau bahas tentang metabolisme tubuh dan juga dampak buruk yang timbul karena rusak metabolisme. Mantap, bahas kesehatan nih gue demen. Temen ketoprak kali, Mal. Itu juga betul sih. Maaf, Bu, saya izin ke toilet. Oke, silahkan Gina. Untuk yang lain, silahkan modulnya dibaca ya, yang udah Ibu kasih tentang metabolisme sambil Ibu menjelaskan. Saya sedang kurang sehat, Bu. Dari kemarin sore, perut saya melilit, dan dari pagi, saya diare. Wah, itu gak boleh dianggap sepele ya, diare. Diare itu bisa bikin ceritanya kurang cairan, dan pagi. Kamu kenapa kok diare? Gara-gara sering beli seblak, Bu, si Gina. Juga ya, beli seblak mulu. Mereka berdua, Bu, beli seblak mulu. Sama si kita juga deh, bertiga nih, Bu. Gitu deh. Seblak itu enak. Oh. Ini nih, salah satu penyebab diare. Itu sering makan. Kalau penyebab yang lain? Bisa dari makanan yang terkontaminasi bakteri, Bu. Bisa karena makanan
Bisa karena alergi makanan juga, Bu. Efek alerginya itu bisa diare. Bisa karena intoleransi laktosa, Bu, dan juga iritasi usus besar. Nah, terus Ibu mau tanya, kalau bedanya sakit lambung sama sakit diare itu apa? Yang tahu nggak? Sakit lambung dan diare itu beda ya, Bu? Kok saya baru tahu? Kalau sakit diare itu biasanya seringnya itu karena virus, bakteri, jamur, atau parasit. Efek samping obat, intoleransi laktosa, konsumsi terlalu banyak pemanis buatan, penyakit lain pada usus, misalnya radang usus, IBS, penyakit seliak, dan lain-lain. Wah, udah bener nih jawaban Jana dan Dani. Kalau sakit lambung apa? Yang tahu nggak? Sakit pada lambung bisa disebabkan kemungkinan oleh gastritis, ulkus peptik, ya Bu. Betul. Tapi bisa loh sakit lambung disertai diare. Ada yang tahu? Bisa jelasin? Saya Bu, ada organ lambung, seseorang dapat mengeluh adanya keluhan mah. Namun, infeksi yang melibatkan saluran cerna bawah dapat menyebabkan keluhan diare. Jadi, bisa aja Bu, orang yang lambungnya bermasalah kena diare. Bagus, Alfi, penjelasannya. Maaf Bu, sebelumnya saya boleh izin tidak Bu? Tidak mengikuti kelas sampai tuntas. Boleh Gina, silahkan. Pembahasannya juga sudah selesai, kamu boleh leave duluan. Pastiin untuk kembali sehat ya, supaya bisa beraktivitas dengan normal kembali. Siap Bu, terima kasih atas pengertiannya. Ibu, dosen, teman-teman izin keluar Zoom meeting ya. Ada pertanyaan? Maaf Bu, sebelumnya kalau pertanyaan saya keluar dari topik pembicaraan. Saya mau tanya, apa bedanya diare biasa dan diare yang dialami oleh pasien COVID-19? Iya Bu, saya juga penasaran Bu. Bisa ya Bu, orang dengan COVID-19 gejala awalnya ada diare. Walaupun kayaknya nggak nyambung, COVID-19 identik dengan sakit tenggorokan, sedangkan diare pada pencernaan. Singkatnya seperti ini. Jadi pada individu tertentu, COVID-19 dapat menyebabkan gejala gastrointestinal. Ini mungkin tidak umum, tetapi memang terjadi. Nah, iya, makanya pada beberapa orang yang terpapar COVID-19 menimbulkan gejala kram perut karena gastrointestinal yang berakibat sama pencernaan. Jadi diare deh. Bagus ya, jawaban dia dan jawaban itu benar. Tapi ada yang kurang nih untuk pertanyaannya Adel. Ada yang mau nambahin? Jawab, Bu. Perbedaan diare biasa dan diare COVID dapat dilihat dari penyebabnya. Kalau merasakan mual dan diare setelah mengkonsumsi makanan, tentu berbeda dengan yang baru berpergian keluar kota. Tetap mengkonsumsi makanan sehat, namun mengalami diare serta rasa lelah. Maka bisa saja terserang virus corona. Saya izin menambahkan, Bu. Kalau pada pasien COVID-19, diare yang dialami itu disertai dengan nyeri di dada. Kalau diare pada orang biasa, biasanya frekuensi BEB-nya itu sering, tapi tidak disertai dengan nyeri di dada, Bu. Jawabannya sudah benar ya. Gimana Adel? Apakah sudah menjawab? Sudah terjawab, Bu. Terima kasih, teman-teman. Saya mau kalian paham bahwa sistem metabolisme itu rusak. Akibatnya negatif ya untuk banyak organ tubuh kita. Jadi, jaga selalu kesehatan kalian, karena sehat itu penting. Untuk siapa? Kesehatan itu penting untuk kamu. Kamu. Wah.